Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada hari Jumat malam Sabtu ini kita mempelajari tafsir Al-Quran, dan terakhir itu kita sudah menyelesaikan tafsir basmalah ya Pak ya. Nah, jadi sekedar murojaah saja bahwa basmalah yakni Bismillahirrahmanirrahim diantaranya adalah agar apa yang akan kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara faedah dari kita mengawali basmalah, diberikan keberkahan apa yang kita lakukan, diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita pelajari juga beberapa keadaan disyariatkan membaca bismillah ya, seperti sebelum wudu, sebelum makan, kemudian ketika akan masuk masjid, keluar masjid, menulis surat, menyembelih dan seterusnya. Kita sudah pelajari, dan kata perkataannya pun kita sudah pelajari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat yang berikutnya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, satu ayat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin diartikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ya, ada alif dan lam. Al ini, ya, dalam bahasa Arab ketika ada alif dan lam, ini menunjukkan lil istighraq, artinya menyeluruh, sehingga para penerjemah mengartikan dengan segala puji. Maksudnya pujian secara menyeluruh, secara mutlak. Ya, ini tidak setengah-setengah, tapi pujian secara sempurna. Untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kepada manusia, ya, kita memujinya, tetapi tidak sempurna, karena mungkin namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kita puji dia dari satu sisi, tapi kita tidak memujinya dari sisi yang lain, ya kan? Itu karena ada kekurangan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji secara mutlak, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Secara pada umumnya yang namanya memuji itu karena tindakan yang baik yang dilakukan.
Maka ketika kita memuji Allah, berarti karena tindakan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik ya kepada hamba-hambanya. Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada makhluknya nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, yang banyak sekali jumlahnya sampai kita tidak sanggup menghitung nikmat itu. Pada diri kita saja ya, kalau kita perhatikan dari atas kepala sampai bawah kaki, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dari mulai ya bisa melihat, kemudian bisa mendengar, bisa berbicara, kemudian nikmat bisa berjalan, nikmat bisa apa lagi? Ya, melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan tahu besarnya nikmat itu ketika di antara nikmat itu ada yang dicabut. Ya, misalnya yang biasanya kita bisa dengar jadi nggak bisa dengar. Betapa besarnya nikmat mendengar. Yang tadinya kita bisa melihat sampai tidak bisa melihat. Mereka yang saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat itu merasakan betapa besarnya nikmat bisa melihat, ya. Dan banyak sekali nikmat dalam diri kita yang kita rasakan di luar kita, ya, sampai tidak terhitung jumlahnya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, juga tindakannya pun adil. Adil berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Ya. Jadi kalau misalnya ada makhluk yang mendapatkan hukuman, ada yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, tapi Allah Maha Adil karena salahnya sendiri gitu. Jadi jangan sampai seorang ketika mendapatkan musibah dia menyalah-nyalahkan Allah. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Itu karena perbuatannya. Ya. Jadi kalau ada hukuman maka itu karena keadilan Allah. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang kelihatan baik, tapi kok dapat semacam musibah? Ya, kira-kira gimana Pak? Intinya kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata dalam hadis ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan uji, dikasih musibah, cobaan. Kalau dia merasa dia orangnya baik kok dapat musibah, maka ada hikmah di balik itu. Allah inginkan kebaikan buat dia. Boleh jadi ya, amalnya sedikit, ya, ibadahnya sedikit, tapi dia mengharap ingin dapat derajat yang tinggi, dekat dengan Allah, sama seperti ahli ibadah, sama seperti orang-orang yang dekat lainnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Cuma ngarep doang, tapi amalnya sedikit. Maka dengan Allah kasih musibah, itu akan disampaikan ke derajat yang tinggi. Ya. Atau dia punya kesalahan, ya, supaya ketika dia meninggal dunia, dia bisa istirahat di kubur, tidak lagi dihukum karena kesalahan dan dosa yang dilakukannya, maka dikasih musibah di dunia, menghapuskan dosa-dosanya. Atau dengan musibah itu semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ketika terus mendapatkan kenikmatan dia lupa sama Allah. Tapi ketika dikasih musibah baru ke masjid, rajin ke masjid. Nah, itu hikmah musibah. Intinya sebagaimana kata para ulama bahwa musibah yang Allah berikan kepadamu yang membuat engkau ingat sama Allah lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa sama Allah. Gitu. Intinya seperti itu. Juga kenapa kita puji Allah di samping karena karunia-Nya yang tidak terhingga, karena tindakan Allah selalu adil, juga karena nama-namanya semuanya indah.
Kita tahu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghafar, Maha Pengampun, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Qudus, Maha Suci. Kemudian juga Al-Halim, Maha Santun, tidak langsung memberikan hukuman. Asy-Syakur, Maha mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya indah. Maka karena keindahan pada nama-namanya, pada sifatnya, ya, ini menghendaki kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Juga karena sifat-sifatnya yang sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Allah Maha mengetahui, semua diketahuinya tanpa terkecuali. Allah Maha melihat, semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar semua suara tanpa ada yang tersembunyi. Kalau makhluk, ya, pengetahuannya terbatas. Ketika melihat, yang kelihatan aja. Di balik dinding nggak kelihatan, tidak menunjukkan kekurangan. Ya. Ketika manusia juga, yakni hidup, setelahnya mati, ya. Dan manusia diliputi oleh dua kekurangan. Sebelumnya nggak ada, nanti setelah hidup meninggal lagi, ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, ya, selama-lamanya, ya. Nah, ini menunjukkan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk dikelilingi oleh kekurangan, ya. Ingat cuma disertai lupa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah tidak pernah lupa, wala yansa. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita misalnya, ya, ketika kita jaga kondisi tidak tidur, setelahnya kita tidur, diawali ngantuk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah dalam Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk, juga tidak pernah tidur. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya ada sifat seperti ini, ya, tentu alam semesta ini akan terbengkalai. Ya, tentu alam semesta ini akan terbengkalai. Ada makhluk yang kelaparan, ada makhluk yang kehausan, ya, bisa-bisa perjalanan benda-benda langit jadi nggak teratur, akan menjadi berantakan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengatur, mengurus, memberikan rezeki, menghidupkan, mewafatkan, ya, mengurus alam semesta ini supaya tetap terus berjalan, ya, gitu. Karena sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada makhluknya, baik nikmat berupa agama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para rasul, maupun nikmat dunia yang kita rasakan. Apa nikmat dunia, Pak? Makan enak, ya, minum enak, es dengan segala macam namanya, ada es krim, ada jus. Kemudian juga kenikmatan dunia, kendaraan zaman sekarang, orang zaman sekarang itu melebihi raja di zaman dulu. Betul nggak Pak kira-kira? Ya. Kalau orang dulu, raja saja mereka untuk cari minuman segar kadang nyuruh pengawalnya, nyuruh pembantunya cari minuman yang segar. Kalau kita nggak perlu susah payah, air mudah didapat, mau dingin mau sampai beku pun ada, ya kan? Dingin di kulkas, beku es yang sudah diremukkan jadi es krim pun ada, mau yang panas juga ada pakai dispenser. Mau kipas, kalau dulu kipas apa maksudnya, mungkin kalau raja kalau kepanasan
ada pembantunya yang kipasin, ya kan? Kalau kita udah tinggal cetrek, udah kipasnya pun putar. Kalau kurang dingin juga ada AC, ya kan? Subhanallah. Orang sekarang ini seperti raja di zaman dulu. Orang dulu saja kalau mau nyampaikan kirim surat itu nyampe ke tempat yang jauh setelah melalui lama berhari-hari bahkan berbulan-bulan baru sampai. Kalau kita dalam hitungan detik, ya, orang yang jauh di mana kita bisa langsung. Bukan hanya kirim surat, tapi ngomong sekarang langsung, gitu ya. Bukan hanya ngomong, call ada videonya. Maka ya istilahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sekarang seperti raja di zaman dulu, gitu. Maka karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, ya, baik terkait dengan agama maupun dunia, karena inilah Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian, ya. Di samping itu juga karena kebijaksanaan Allah. Ya, Allah Maha bijaksana. Ya, baik pada firman yang penuh dengan kebijaksanaan. Bijaksanaannya tepat sekali. Demikian pula dalam perbuatannya pun sama bijaksana. Ya. Termasuk ketika Dia menciptakan alam semesta ini. Kita lihat di alam semesta ini kehidupan gak cuma siang saja, tapi ada malam. Kalau seandainya kehidupan itu misalnya hanya siang saja, untuk istirahat nyaman gak Pak? Kurang nyaman. Atau kalau seandainya kehidupan itu cuma malam saja, gak ada siang, kira-kira gimana rasanya? Kita harus mempersiapkan setiap hari lampu, senter, listrik, ya, nyalain api, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah adakan di samping malam juga itu terjatuh. Khadijah suruh turun ke sana. Ya, di samping ada siang ada malam, gitu ya. Sehingga dengan adanya siang kita pun tahu gelapnya malam, dan dengan adanya malam kita pun tahu terangnya siang, ya. Demikian pula pada syariat yang Allah tetapkan dalam agama ini penuh dengan kebijaksanaan. Perintah untuk misalnya kepada Allah menyembah kepadanya saja, kepada orang tua berbakti karena orang tua punya banyak jasa, kepada kerabat diperintahkan nyambung tali silaturahim, kepada anak yatim, orang miskin membantunya, diperintahkan berkata jujur, menunaikan amanah, menepati janji. Demikian pula pada takdir yang Dia tetapkan alam semesta ini pun sama penuh dengan kebijaksanaan, ya. Nah, karena Allah Maha bijaksana, pemberi nikmat, Maha adil, sempurna sifatnya, nama-namanya indah, maka karena inilah Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian. Gak mungkin kita puji kalau gak ada kebaikan, ya. Maka ketika kita puji Allah karena kebaikan yang begitu banyak, ya, semua yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam memuji Allah pun kita gak setengah-setengah, tapi seluruh segala puji bagi Allah, ya. Kalau kepada makhluk, ya, kadang-kadang dia emang sih hebat, cumanya ini menunjukkan kekurangan, ya. Ini yang pertama. Kemudian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga dalam setiap keadaan. Maksud dalam setiap keadaan ini apa? Mau kita dapat nikmat maupun kita tidak mendapatkan nikmat pun, dalam keadaan bagaimanapun Allah berhak mendapatkan pujian, ya. Makanya kalau Nabi SAW ketika dapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Tapi ketika mendapatkan kebaikan dari itu yang tidak beliau inginkan, musibah, beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan bagaimana Allah berhak mendapatkan pujian. Karena tindakan Allah adil, tak pernah Allah zalim. Nah itu. Baik, setelah kita pahami ini, berikutnya
Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama, berkata, Alhamdulillah itu menyifati yang dipuji, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Yani karena kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta, ya, dan pengagungan, ya. Jadi dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kita disertai rasa cinta dan mengagungkan, ya. Pertama, kita menyifati Allah dengan kesempurnaan, baik zatnya yang maha kekal, sifatnya yang sempurna, perbuatannya yang bijaksana, adil, memberikan kenikmatan, karunia, ya, disertai rasa cinta dalam diri kita, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dulu para penyair misalnya, kadang-kadang dia memuji raja-raja supaya dapat apa itu? Dapat imbalan atau hadiah. Jadi para penyair dulu mereka memuji raja dengan kalimat-kalimat syair, ya, kalimat syair yang mana tujuannya adalah agar dikasih imbalan sama raja. Tapi dalam hatinya nggak ada rasa cinta sama raja, ya. Kalau ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak seperti para penyair yang ketika mereka memuji raja nggak ada rasa cinta. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji Allah disertai rasa cinta. Inilah yang dimaksud dengan hamdu, memuji disertai rasa cinta. Untuk membedakan dengan para penyair yang memuji raja cuma dalam hatinya nggak senang sama raja, cuma ingin pendekatan dan dikasih imbalan atau hadiah. Makanya di sini menggunakan kata alhamdu, tidak al-madhu. Dalam bahasa Arab ada kata hamdu dan madhu. Dua-duanya sama artinya, cuma kalau hamdu disertai rasa cinta, kalau madhu tidak ada rasa cinta dalam hatinya. Berikutnya, ya, kita menghadapkan segala pujian bagi Allah karena dari Allah lah sumber segala kebaikan yang kita peroleh, ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga meskipun kalimatnya berita segala puji bagi Allah, tetapi di dalamnya mengandung perintah kepada kita semua agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalimatnya berita, tapi di dalamnya perintah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata alhamdu. Nah, sekarang lillah, ini kata per kata ini. Mungkin kita cuma satu ayat aja. Lillah itu dalam bahasa Arab lil istiqaq, menunjukkan keberhakan. Yani yang berhak mendapatkan pujian secara sempurna, tidak setengah-setengah, dan dalam keadaan bagaimanapun kita dapat nikmat atau musibah adalah Allah. Kepada manusia kita pujinya setengah-setengah, ya. Kadang dalam satu keadaan kita puji, kadang dalam keadaan lain kita tidak. Tapi kepada Allah sempurna, dan dalam keadaan bagaimanapun dapat nikmat atau musibah, Allah berhak mendapatkan pujian, gitu ya. Baik, ini yang tadi saya sampaikan keadaan Nabi SAW. Beliau memuji Allah dalam keadaan bagaimanapun, ya. Seorang yang kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika mendapatkan musibah tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan bagaimanapun memuji Allah, alhamdulillah, ya. Jadi begini, ketika seorang mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah sabar. Sabar itu artinya adalah apa? Nahan diri, sabar. Nahan diri dan nahan ucapan, nggak ngomong macam-macam. Kalau nggak sabar kan, ketika dapat musibah dia mungkin marah-marah. Ya Allah, kenapa kau kasih saya musibah ini ya Allah? Gitu. Kadang-kadang kalau dengan sikap, kalau orang nggak sabar, seperti sebagian wanita
wanita zaman jahiliyah dulu ketika dapat musibah dia jambak-jambak rambut, robek mungkin baju, menampar pipi. Kalau kita mungkin jedotin kepala ke tembok misalnya. Ayo contoh apa? Tidak sabar. Nah kita ketika mendapatkan musibah dituntut untuk sabar, jangan ngucapin macam-macam dan jangan melakukan tindakan macam-macam. Sabar meskipun berat, ya, meskipun berat. Ini baru langkah pertama, tingkat pertama sabar. Ada yang lebih di atas itu, ya. Sebab untuk mendapatkan kesabaran ini berat, ya, karena kalau seorang belum terbiasa berat, ya, dia butuh pembiasaan dan dia butuh memahami hikmah Allah kasih musibah itu untuk apa, gitu ya, baru bisa sabar. Dan dia pun harus yakin kalau dia menyikapi dengan keluh kesah, marah-marah, itu tidak bisa mengembalikan yang telah hilang daripada dia. Ya, apakah ketika dia marah-marah, keluh kesah, tidak sabaran, kalau di antara keluarganya ada yang meninggal dunia, bisa balik lagi ruhnya dalam jasadnya? Kan nggak bisa. Ya sudah, terima saja, sabar aja. Kalau dia keluh kesah dan marah-marah, dia sudah nggak bisa mengembalikan yang telah hilang dari dia. Yang ada dapetin dosa, mendingan sabar. Ya, ini tingkatan pertama. Tingkatan tinggi di atasnya sabar adalah ridho. Ridho kalau kita artikan dengan puas, sejuk pandangan mata, ya, dia menerima dengan lapang dada, ridho, ya. Kenapa? Karena dia paham hikmah dari musibah. Kata para ulama, ridho adalah perhiasan para wali Allah. Jadi para wali Allah perhiasan itu nggak seperti mungkin zaman sekarang ngaku sebagai wali Allah, tapi pakainya jimat, pakainya cincin tebel sampai batunya besar-besar. Ada keyakinan cincinnya ini punya kekuatan. Itu bukan seperti itu wali Allah. Atau gelangnya misalnya pokoknya banyak, atau punya kalung. Wali Allah perhiasannya bukan itu. Kalau yang punya perhiasan itu perempuan. Wali Allah perhiasannya adalah sikap ridho, menerima takdir Allah. Itu perhiasan para wali Allah. Dapat musibah dia ridho karena dia paham Allah inginkan kebaikan buat dia, supaya derajatnya tinggi, supaya dapat pahala banyak, ya, supaya derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ridho, sehingga dia nyaman dalam hidup. Dapat musibah nyaman-nyaman aja, nggak marah-marah, nggak keluh kesah, nggak berontak jiwanya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu syukur. Dia malah berterima kasih kepada Allah. Nah inilah tingkatan Nabi SAW. Dia dalam keadaan bagaimana, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Mau dalam keadaan bagaimanapun Allah berhak mendapatkan pujian meskipun kita dapat musibah. Itu tingkatan paling tinggi. Karena dia paham, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Allah ingin hapuskan dosanya, Allah ingin tinggikan derajatnya, Allah ingin kasih pahala yang banyak. Maka dia, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih saya musibah. Gitu. Kalau kita kan marah-marah ya kan, gitu. Nah itu kata Sa'id bin Jubair, sesungguhnya orang yang pertama dipanggil ke surga adalah mereka yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan, dapat nikmat atau musibah, ya, yaitu mereka yang memuji Allah baik saat lapang maupun sempit, ya. Baik, keutamaan ucapan alhamdulillah. Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, ya, ucapan la ilaha illallah. Seperti dalam kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu juga doa, ya. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda,
ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha. Ya. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah kecuali apa yang diberikan saat itu ya lebih utama daripada sebelumnya. Ya. Jadi semakin utama ketika dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi supaya kita sempatkan ada diskusi sedikit. Pernyataan para ulama terkait dengan apa sih hamdalah. Ini dua apa? Dua paragraf ini aja. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu kawan-kawannya berada di dekatnya. La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar telah kami ketahui maknanya. Lalu apa alhamdulillah? Kata Ali, ia adalah kalimat yang Allah Ta'ala cintai untuk dirinya. Makanya Allah alhamdulillah, dia ridhoi kalimat itu untuk diri Allah dan dia suka jika diucapkan oleh hambanya. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, dicintainya ya ucapkan alhamdulillah. Ibnu Abbas berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah bersyukur kepadaku. Baik, alhamdulillah. Baru sampai kata alhamdulillah saja kita kaji. Ini doang ya, panjang lebar. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Mungkin kalau untuk depan karena kita Idul Adha ya, hari Kamisnya ya, maka Jumatnya hari tasyrik kita masih suasana hari raya, mungkin libur. Insyaallah Jumat yang akan datang ini kita lagi lanjutkan. Jadi sementara kita sampai sini dulu, alhamdulillah. Nanti Allah alillahirabbil alamin, insyaallah pada 2 pekan lagi kita lanjutkan. Jadi pekan depan mungkin libur dulu. Itu mungkin Pak kandungan dari alhamdulillah ya. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusi, silakan Pak. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Memang satu kalimat aja panjang lebar. Apalagi kalau kita kaji ya. Ini saya makanya lama nulis begini bertahun-tahun ya, karena mengumpulkan dari beberapa kitab para ulama, pendapat para ulama supaya lengkap insyaallah ya, hasilnya seperti ini. Kita dengan ujian para malaikat sama apa enggak gitu ya, betul. Kalau lihat dari kalimatnya tentu sama. Kalau kalimatnya ya ini kalimatnya alhamdulillah juga, segala puji bagi Allah. Tapi jumlah banyak keadaan jelas berbeda. Para malaikat mereka karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, jumlahnya lebih banyak, mereka lebih sering memuji Allah, bahkan mereka juga punya kekuatan untuk bisa maksimal dalam beribadah, nggak pernah bosan siang malam bertasbih. Kalau kita kan ada masanya kita loyo, lemas, semangat cuma sesaat, setelah itu loyo lagi ya, kayak kadang kita lagi habis makan kuat lagi, setelah itu terasa lapar, lemes lagi gitu, kadang ngantuk. Kita diliputi oleh banyak kekurangan ya, lafaznya mungkin sama tapi jumlahnya banyakkan malaikat ya gitu. Malaikat wajar Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam kondisi nggak kenal lelah, siang malam bertasbih memuji Allah itu apa? Nggak pernah bosan gitu ya. Kalau kita ya gitu. Makanya secara lafaznya sama, tetapi jumlah dan maksimalnya ya malaikat. Tapi apakah malaikat lebih mulia daripada manusia? Tergantung. Kalau manusia ada yang istilahnya
mendekati malaikat, ya, atau apa namanya, istilahnya maksimal dalam ibadahnya, maka jelas ya manusia lebih utama. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau kalau sholat malam sampai berjam-jam sampai kakinya bengkak kayak gitu ya, dan apa namanya, ibadahnya luar biasa, ya, maka ya tentu ya jelas mengalahkan para malaikat, ya. Nah, tapi kalau malaikat kan wajar mereka ya diberikan kekuatan. Tapi kalau manusia ada yang seperti malaikat ibadahnya itu luar biasa, gitu ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Kita yang sederhana saja, kita apa namanya pelajarinya pelan-pelan, yang penting nyambung. Ya memang kalau kayak gini emang jelas insya Allah gitu, maksudnya bisa dipahami karena ya kita sambil merenungi, berpikir, mentadabburi, karena memang seperti ini. Kita renungi kenapa Allah berhak mendapatkan pujian. Oh karena ini, karena ini, karena ini, karena namanya yang indah, perbuatannya yang selalu adil dan selalu memberikan karunia, gak pernah berbuat zalim. Demikian pula nikmat-nikmatnya terus mengalir, perbuatannya maha bijaksana, ya, keadaannya sifatnya sempurna, gak ada kekurangan, ya, maka ya Allah berhak mendapatkan pujian, gitu. Jadi kan kita paham kenapa Allah berhak mendapatkan pujian setelah ini. Cuma kita nggak bisa panjang-panjang karena kalau ini tambah ini bisa pertemuan bisa setengah 1 jam lagi, panjang lagi. Ya, gitu. Ya semoga Allah mudahkan ini bisa saya posting di internet atau bisa diterbitkan dalam kitab tafsir besar. Ya. Memang butuh waktu lama. Saya periksa ulang ini baru sampai jilid ke-5. Jadi ada totalnya ada insyaallah jadi 6 atau 7 jilid. Baru saya periksa baru periksa ulang baru sampai jilid 5. Jilid 6 belum, jilid 5 belum selesai. Karena setiap jilidnya ada ratusan halaman. Ya. Kita sabar sedikit-sedikit, makanya ya semoga Allah mudahkan bisa sampai selesai itu pun ya kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Cuma kalau enggak kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun juga gitu. Ya sesampainya sedikit, yang penting ya apa namanya pelan-pelan gitu. Sepekan sekali enggak jadi masalah gitu. Yang penting jangan sampai hidup ini kita enggak pernah mengkaji Al-Qur'an. Gitu. Karena kalau jauh dari Al-Qur'an kita ya bisa terulang-ulang dalam hidup. Sudah masuk saya Pak ya? Ya cukup mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri saya minta kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la